matahari sejengkal di atas kepala kita, panas luar biasa. 60 tahun lamanya menanti di padang mahsyar itu, menunggu kapan kira-kira akan ada pengadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang sibuk mencari perlindungan, mendatangi Nabi Adam. Nabi Adam tidak bisa memberikan syafaat. Mendatangi Nabi Nuh juga demikian. Mendatangi Nabi Ibrahim tidak bisa juga. Nabi Musa, Nabi Isa. Lalu kemudian mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, "Na'am, iya, ana laha. Iya, benar, saya yang bisa memberikan syafaat." Karena kata Rasulullah, seluruh nabi dan rasul yang diutus itu diberi kesempatan sekali berdoa, atau bahasa kita ada doa, kalau dipakai kesempatan itu untuk berdoa maka langsung diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para nabi dan rasul sudah menggunakan hal tersebut. Kata Nabi, saya simpan kesempatan doa itu, ikhtaba'tuha syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Saya menyimpannya, saya gunakan nanti untuk berdoa kepada Allah, untuk memberikan syafaat kepada umatku di hari kiamat nanti. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu sidang jamaah salat fardu subuh jamaah Masjid Al-Munawwarah yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mengawali kajian kita di subuh hari ini, sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat, karunia dan inayah yang Allah berikan kepada kita, umur yang panjang, kesehatan, sehingga dipertemukan kita dengan bulan suci Ramadan ini. Bahkan disampaikan kita di hari yang keberapa nih Bu? 19. Lebaran berapa hari lagi? 11 ya. 11 kalau 30. Kalau 29 kurang sehari lagi. Kira-kira 30 apa 29 nih? 29 aja lah Ustaz, biar cepat lebaran ya. Wallahu a'lam ya. Tapi kalau dilihat-lihat, kemungkinan puasa tahun ini 29. Jadi saya ada
jadwal tausiah malam Ramadan di masjid kita ini di malam ke-30. Nampaknya tak jumpa ya. Jadi gantinya subuh hari ini ya. Maka mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita ini kita manfaatkan, apa tak lagi nanti malam sudah masuk ke malam yang ke-20. Esok malam sudah malam ganjil pertama di 10 terakhir Ramadan. Nah, sekarang di mana-mana masjid jamaah salat tarawihnya sudah sedikit banyak yang gugur di tengah jalan ya. Kalau di masjid kita insyaallah nampaknya mengalami kemajuan ya. Yang awal-awalnya softnya 4 maju jadi 3. Nah, tapi mudah-mudahan istiqamah insyaallah sampai malam terakhir. Kenapa? Karena dalam satu riwayat Nabi menyebutkan u'tiyat ummati fi syahri ramadhana khamsa khisalin lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 5 hal yang diberikan kepada umatku di bulan suci Ramadan dan tidak diberikan kepada nabi terdahulu atau umat terdahulu. Apa di antara 5 hal ini? Satu di antaranya kata baginda Nabi, wa innahu fi akhir lailatin min Ramadan ghafarallahu li'ibadihi. Di malam terakhir bulan suci Ramadan Allah berikan ampunan kepada hamba-hambanya. Sahabat bertanya, ahiya lailatul qadri ya Rasulullah? Apakah malam itu Lailatul Qadar? Maknanya di malam terakhir Allah memberikan ampunan kepada hambanya. Kata Nabi, la, tidak, bukan. Artinya berbeda lagi. Lailatul Qadar ada sendiri kemuliaannya, malam terakhir ampunan ini juga ada tersendirinya. Maka kata Nabi memberikan perumpamaan, gambaran, ala tarau al-ummal, tidakkah kalian lihat kata Nabi orang yang bekerja, idza farighu min a'malihim wufu ujurahum, kalau mereka selesai bekerja maka akan diberikan upahnya, akan diberikan gajinya, akan diberikan bayarannya. Maka begitu juga dengan kita, dari sejak awal Ramadan menyambut Ramadan ini dengan sukacita, berpuasa kita di siang harinya, qiyam salat malam kita di malam-malam Ramadan kita hidupkan dengan salat tarawih, witir, tahajud, atau kemudian tilawah Al-Quran. Maka di malam terakhir kita mendapatkan upah, balasan dari Allah berupa maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita pula bisa mencontoh, meniru bagaimana Rasulullah beribadah di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Dalam satu riwayat disebutkan, kana Rasulullah ajwadun nas, Nabi kita ini orang yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan lebih dermawan lagi Nabi kita kalau masuk bulan suci Ramadan. Dan Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyu sadaqatin afdal, sedekah apa yang paling baik? Maka dijawab oleh Nabi, sadaqatun fi Ramadan, sedekah yang kita keluarkan di bulan suci Ramadan. Maka mudah-mudahan di antara amalan kita yang meningkat di bulan ini adalah nilai daripada infak dan sedekah kita. Bagaimana cara mengukurnya? Kita lihat di hari raya Idul Fitri nanti. Panitia Ramadan mengumumkan saldo masjid kita sekian. Kalau banyak saldonya bertambah, berarti bertambahlah infak dan sedekah dari jamaah Masjid Al-Munawwarah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terjadwal subuh hari ini yang seharusnya mengisi guru kita Ustadz Muhammad Dr. Muhammad Hanafi.
namun beliau berhalangan, ada kesibukan, maknanya beliau padat jadwal kegiatannya karena kedatangan tamu, ada Syekh dari Mesir, ya, Syekh Salahuddin yang datang kemarin, dan tadi atau kemarin sore mulai kita jilsah ataupun menimba ilmu dari beliau di Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau dari ba'da asar sampai menjelang berbuka. Hari ini pagi sampai sore nanti di Jalan Paus ada rumah Quran Nurul Azhar, rumah wakaf yang diserahkan kepada Yayasan Tabung Wakaf Umat. Nah, di situ nanti berguru belajar sama Syekh ini dari pagi sampai sore, dilanjut besok juga hari Ahad pagi sampai sore belajar ilmu ulumul hadis. Ya, ada beberapa kawan yang datang dari luar daerah, ada bahkan kawan yang datang dari Palembang. Ada yang dari Palembang, satunya naik pesawat, satunya naik motor. Wallahu a'lam, belum dapat kabar sudah sampai apa belum. Ada juga kawan yang datang dari Jakarta. Jadi begitulah bagaimana teman-teman ini ghirah, semangat untuk menuntut ilmu. Jadi kita jangan mau kalah. Ya, berapa jarak cuman dari masjid rumah kita, ketika ada pengajian di masjid, mudah-mudahan bersemangat untuk datang menimba ilmu. Karena dalam kaidahnya al-ilmu la yu'tika ba'duhu aw ba'dahu illa an tu'tiyahu kullak. Ilmu itu tidak akan memberikan sebahagian kecil dari dirinya kecuali kita mengerahkan segala kemampuan yang kita miliki. Maka orang-orang yang berilmu ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu juga dengan kita, bagaimana kepada guru-guru kita, masyayikh kita, ya, kita juga menghormati dan menghargai mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir kajian kita kalau tidak salah tentang babu adzabil qabri wa syiddati, tentang siksa kubur dan dahsyatnya. Tadi saya lihat YouTube terakhir, ya, itu siksa kubur. Ya. Subuh hari ini pembahasan selanjutnya babu ahwalil qiyamati wa afza'iha. Tidak kalah dahsyatnya keadaan hari kiamat, ketika datang kiamat yang menakutkan luar biasa. Bagaimana kira-kira gambarannya? Sebelum kita melanjutkan pembahasan, kira-kira yakin nggak kita nih dengan kiamatnya? Nah, kalau ada yang ragu, kiamat benar-benar akan terjadi. Ini rukunun min arkanil iman, satu di antara rukun iman kita. Al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir, wal imanu bil qadri khairihi wa syarrihi. Iman kepada hari akhir. Hari akhir maknanya dunia ini pasti akan berakhir, ya. Nah, kapan terjadinya kiamat? Tentu tidak seorang pun yang mengetahuinya. Nabi kita sendiri, manusia yang paling sempurna, yang paling baik, dijamin masuk surga, diampuni segala dosa-dosanya, terjaga dari melakukan dosa dan maksiat. Bagaimana beliau ketika ditanya oleh Jibril yang datang dengan wujud manusia berpakaian serba putih, rambut hitam, duduk di hadapan Nabi, yang kata Sayyidina Umar bin Khattab, tak ada yang mengenal laki-laki yang datang itu, dan tak ada nampak bekas dia melakukan perjalanan jauh. Artinya kan kalau zaman dulu ada orang datang tak kenal kita, ini biasanya orang dari luar negeri, luar kampung bahasa gitu. Nampak dia bekas safar setelah melakukan perjalanan jauh, ya, lusuh pakaiannya, berdebu rambutnya. Tapi orang yang datang dengan pakaian serba putih dengan rambut hitam ini, kalau gambaran bahasa kita zaman sekarang ini, nampaknya seolah-olah seperti turun dari Alphard, ya. Jadi nampak tetap rapi pakaiannya, dan tapi tak ada yang mengenal di antara kami. Ya, mulailah Jibril bertanya kepada Nabi anil Islam, anil iman. Nah, dijawablah satu persatu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang iman ini, yakni termasuk di antaranya
iman tentang hari akhir. Kemudian Jibril bertanya, akhbirni 'anis sa'ah, beritahu aku tentang kiamat kapan akan terjadi. Apa jawab Nabi? Mal mas'ulu anhu bi'a'lama minas sa'il, yang ditanya ini tidak lebih tahu daripada yang menanya. Lalu Jibril mengatakan, akhbirni an amaratiha, beritahu aku tanda-tanda kiamat. Disebutlah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika engkau melihat orang yang dulunya bertelanjang kaki, orang-orang yang hidup di gurun, kemudian merubah hidupnya, berkembang kehidupannya, dan mereka berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Nah, ini gambaran negara Arab. Dan dulu mereka rata-rata adalah pengembala, bertelanjang kaki. Kalau sekarang bagaimana negara-negara Arab ini nampak kita, bangunannya megah, bangunannya menjulang tinggi. Termasuklah apa yang dibangun di sekeliling Masjidil Haram. Nah, ini juga menjadi penilaian tersendiri oleh para ulama-ulama kita. Lalu kemudian setelah pergi Jibril alaihi salam, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, atadruna manis sa'il, tahukah kalian siapa yang datang bertanya ini? Maka kata sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu siapa yang datang. Maka kata Nabi, innahu Jibril atakum yu'allimukum an dinikum, yang datang itu Jibril, datang kepada kalian mengajarkan kalian tentang agama. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak seorang pun yang mengetahui kapan terjadi kiamat. Bahkan sahabat juga ada pernah datang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai baginda Rasul, kapan terjadi kiamat? Rasulullah justru balik bertanya, madza a'datta laha, apa yang kau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat. Jangankan kiamat yang besar, kiamat yang dahsyat, kiamat kecil masing-masing dari kita, yakni kematian, tak ada yang mengetahuinya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini rahasia Allah Subhanahu wa taala yang jelas kita meyakini. Adapun sekarang ini banyak kajian-kajian tentang akhir zaman, tanda-tanda kiamat yang sudah satu persatu mulai bermunculan, adalah untuk menguatkan dan meyakinkan kita bahwa kiamat pasti dan benar-benar akan terjadi. Bahkan Nabi sendiri mengatakan, saya diutus dan hari kiamat itu kahataini, seperti dua jari ini, artinya dekat sudah sebenarnya kiamat itu. Tapi sudah 14 abad yang lalu belum juga nampak akan terjadinya kiamat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Abu Lais As-Samarkandi rahimahullahu taala mengutip satu riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa arda. Di suatu ketika Sayyidah Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal yadhkuru al-habibu habibahu yaumal qiyamah?" Apakah ketika terjadi kiamat nanti seseorang itu akan sempat mengingat siapa orang yang dikasihi, dicintainya semasa hidup di dunia ini? Hanya seorang suami, bagaimana setelah terjadi kiamat? Dia ingat mana istrinya dulu yang hidup bersama-sama, mana anak-anaknya, mana orang tuanya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma inda thalathi mawadhi'a fala. Adapun pada tiga keadaan, pada tiga tempat ini, kata Nabi, orang tidak sempat berfikir mengingat mana orang-orang yang dikasihi dan dicintai. Kapan tiga tempat ini? Yang pertama, indal mizan, ketika seseorang akan ditimbang amalnya, mana yang lebih berat, amal soleh atau wal-'iyazu billah, berlindung kepada Allah, amal salahnya yang lebih berat, sampai dia mengetahui nanti hasil daripada timbangan amalnya tersebut. Yang kedua, inda tatayuris suhufi, ketika dibagikan catatan amal, atau bahasa kita rapor kita, apakah rapornya baik atau banyak merahnya. Kalau zaman dulu rapor kalau ada merahnya, tak berani pulang ke rumah nengokkan orang tua. Sekarang rapor tak ada warna merahnya lagi. Apakah baik catatan amalnya atau buruk?
Sampai dia mengatakan apakah dia mengambil dengan tangan kanan atau wal-'iyazu billah justru mengambil dengan tangan kiri atau malah mengambil dengan membelakang. Kalau mengambil tangan kanan artinya catatan amalnya baik, disebut ashabul yamin, orang yang mengambil catatan amal dengan tangan kanan. Atau yamin ini, kanan ini identik kepada yang baik-baik. Maka kita kalau berwudu, di antara doa yang kita baca zikir ketika mencuci tangan sampai di siku ini, Allahumma a'tini kitabi biyamini. Ya Allah, kelak berikan tangan kanan ini atau catatan amal dengan tangan kanan. Begitu mencuci tangan kiri, Allahumma la tu'tini kitabi bishimali wala min wara'i dhahri. Ya Allah, jangan berikan catatan amal dengan tangan kiri, jangan pula mengambil dengan cara membelakang. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikan catatan amal dengan tangan kanan dan mudahkan hisab kelak di akhirat. Di dalam wudu itu ada zikir. Kapan ketika berkumur-kumur apa yang dibaca, ya Allah mudahkan lisan ini untuk menjawab pertanyaan kelak, ya. Allahumma tsabbitni bil qawli tsabit, atau kemudian ya Allah mudahkan lisan ini untuk membaca ayat-ayatmu, berzikir. Begitu mencuci hidung, ya. Mulut dulu apa hidung dulu nih? Nah, kumur dulu, baru membersihkan hidung. Ketika menghirup, masukkan air dalam hidung, kita pun berdoa, Allahumma arihni raihatal jannah. Ya Allah, beri kesempatan kelak untuk mencium aroma surga. Begitu kita membuangnya, maka kita pun berdoa, Allahumma, ya Allah, jangan Engkau berikan hidung ini mencium aroma neraka. Mencuci wajah setelah itu, Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Ya Allah, putihkan wajah ini di mana ada hari, ada wajah yang Engkau hitamkan dan yang Engkau putihkan. Orang-orang beriman putih wajahnya, adapun orang-orang yang tidak beriman dihitamkan wajahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun keadaan yang ketiga yang orang tak sempat mengingat, memikirkan mana orang yang dikasihi semasa hidup di dunia, hina yakhruju unuqun minan nari fayuntawa alaihim. Ketika keluar nanti dari neraka itu ular yang besar. Ular di dalam neraka ini besarnya sebesar leher onta. Kalau menggigit, sekali menggigit 40 tahun tidak hilang rasa sakitnya itu, sengatan gigitannya itu. 40 tahun. 1 tahun di akhirat itu 1000 tahun di dunia. Maka bayangkan berapa lamanya tak sakit ya rasa gigitan dari ular yang besar tersebut. Ular yang besar tersebut keluar dan mengatakan, saya diperintahkan untuk memakan, atau bahasa kita menelan 3 orang. Siapa mereka? Yang pertama, biman da'a Allahi ilahan akhar, yang menyeru menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagi penguasa yang sombong, yang angkuh, congkak, ya, atau bahkan zalim kepada orang-orang yang dipimpinnya. Wa bi kulli man la yu'minu bi yaumil hisab, dan siapa saja yang tidak beriman kepada hari penghitungan, yakni hari akhirat. Lalu mereka pun diseret nanti dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan neraka Allah ini dikatakan di atasnya itu ada sirat, ya, yang lebih halus dari rambut, lebih tajam daripada pedang. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, riwayat lain yang menjelaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi bersabda, antara tiupan trompet sangkakala yang pertama dengan yang kedua jaraknya arba'una sanah, jaraknya kurang lebih 40 tahun. Kan kita sering mendengar selama ini kiamat terjadi kalau sudah ditiupkan trompet sangkakala. Siapa yang meniupkan trompet sangkakala ini? Malaikat Israfil. Antara tiupan yang pertama, mana yang ketika ditiupkan pertama terjadi kiamat, meninggal seluruh makhluk, hidup mati semua yang bernyawa ini. Jelang ditiupkan trompet yang kedua, Allah menurunkan hujan,
Yang hujan ini tidak seperti air hujan biasa. Dalam riwayat disebutkan kamaniyir rijal, air yang turun itu seperti air sperma, air mani laki-laki. Selama 40 tahun, sehingga jasad-jasad yang tinggal tulang belulang, orang yang sudah meninggal, bahkan juga kemudian hewan-hewan, setelah itu dikembalikan lagi, diutuhkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai akhirnya timbul ataupun datang waktu untuk ditiupkan trompet yang kedua, yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Jadi kalau ada film-film bangkit dari kubur, itu tak ada tuh. Ya, hari kebangkitan itu nanti kalau sudah terjadi kiamat. Nah, sekarang ini lagi heboh atau lagi viral tentang film-film horor. Film-film horor dibuat, nampaknya ada indikasi seolah-olah ingin menjelekkan Islam. Apa yang terakhir ini judul filmnya Kiblat. Nah, kiblat gambar orang sedang ruku, tapi kepalanya ke atas. Kita kalau ruku kepala menghadap ke bawah. Nah, dibuat film tuh Kiblat judulnya. Sekarang lagi diprotes, diboikot. Jangan sampai ada jamaah kita ikut nonton. Penasaran pula rasanya, Ustaz, apa filmnya nanti ini? Nah, jangan, tidak usah penasaran. Ya, ada sebelumnya apa lagi filmnya tuh? Maghrib. Nah, ini kan waktu maghrib, waktu kita sholat. Nah, dibuat seolah-olah ada juga apa, pokoknya film tengah malam gitu. Ya. Intinya dibuat bagaimana seolah-olah apa-apa syiar-syiar atau istilah-istilah yang ada dalam Islam ini menjadi sesuatu yang digambarkan tidak baik. Ya, ada juga hafal itu, tapi gambarnya atau posternya orang-orang pakai mukena yang sedang duduk bermelingkar. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk cara-cara untuk menjelekkan Islam. Dan inilah yang terjadi di barat, di Eropa sana. Jadi Islam digambarkan teroris, jahat, keras dan lain sebagainya, sehingga mereka menilai ya sesuai apa yang ditonton. Nah, tapi akhirnya kalau datang ke negara Islam, mereka melihat sendiri bagaimana ternyata Islam itu tidak seperti yang digambarkan. Maka kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi, ya bagaimana ataupun gambaran daripada trompet sangkakala ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, setelah Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, maka Allah menciptakan pula trompet sangkakala ini, as-sur. Dalam Al-Quran disebutkan wa nufikha fis sur, bagaimana ditiupkan nanti trompet sangkakala. Fa'atahu Israfil, maka setelah diciptakan trompet sangkakala itu, Allah memberikannya kepada malaikat Israfil. Malaikat Israfil meletak di mulutnya sembari menunggu kapan datangnya perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Trompet sangkakala ini, kata Rasulullah, qarnun min nurin, dia diciptakan bentuknya seperti tanduk, tapi diciptakan Allah dari cahaya. Apa makhluk Allah yang lain diciptakan dari cahaya? Malaikat. Kita manusia bahan dasarnya diciptakan dari tanah, jin, iblis dari api, surga Allah minal ma, dari air. Maka bentuknya seperti tanduk, ya, yang kemudian diciptakan Allah dari cahaya. Dan lingkaran trompet ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, besarnya seluas langit dan bumi. Bagaimana ketika ditiupkan trompet yang kecil saja, klakson mobil saja, kadang bikin kita sakit telinga. Maka dari riwayat lain menyebutkan ditiup trompet ini 3 kali. Pertama untuk menimbulkan rasa takut siapapun yang mendengarkannya. Bagaimana gemuruhnya ketika tiup trompet itu ditiupkan. Yang menyebutkan 2 tadi, ya udah ditiup yang pertama, seluruh yang bernyawa akan merasakan namanya kematian. Tidak hanya manusia, hewan, semua.
Kemudian di tiupan yang kedua, ya, hari kebangkitan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah ditiupkan nanti trompet yang pertama oleh malaikat Israfil, maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat Israfil, dan tentu Allah Maha mengetahui. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man yabqa min khalqi?" Wahai malaikat Israfil, siapa lagi yang tersisa dari makhlukku setelah ditiup trompet yang pertama? Kata malaikat Israfil, ya Allah, engkau maha hidup, tidak akan mati. Yang tersisa dari makhlukmu Jibril, ada malaikat Mikail, ada malaikat Israfil, ada malaikat Hamalatul Arsy yang membawa arasnya Allah Subhanahu wa taala, yang menopang arasnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, matilah malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Mikail, pembawa arsy. Lalu Allah bertanya kembali kepada malaikat maut, siapa lagi tersisa dari makhlukku? Maka kata malaikat maut, engkau maha hidup ya Allah, tidak akan mati. Yang tersisa aku yang lemah ini, yakni malaikat maut yang tersisa. Dalam suatu riwayat Allah mengatakan, liyamut malakal maut fayamut, matilah malaikat maut, kata Allah, maka mati malaikat maut. Dalam riwayat lain Allah menyuruh malaikat maut untuk mencabut ruhnya sendiri. Maka malaikat maut pergi ke suatu tempat ma bainal jannati wan nar, antara surga dan neraka. Dicabutlah ruhnya sendiri. Malaikat maut mencabut ruhnya dan berteriak sejadi-jadinya, sekencang-kencangnya. Katakan kalau ada makhluk yang mendengar teriakan malaikat maut itu akan mati juga, saking bagaimana kuatnya teriakan malaikat maut. Sembari mencabut rohnya, malaikat maut mengatakan, kalau tahu begini sakitnya dicabut rohnya, maka aku akan lebih berlemah lembut lagi ketika mencabut rohnya orang-orang yang beriman. Nah, kita dicabut rohnya dengan lembut saja, sakitnya masih sangat luar biasa. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada bumi yang hina ini, ya, ainal muluk, kata Allah Subhanahu wa taala, mana raja-raja yang bangga dengan kekuasaannya? Aina abnaul muluk, mana anak-anak raja yang juga bangga dengan kekuasaan orang tuanya? Ainal jababirah, mana penguasa yang, apa bahasa kita, yang angkuh, congkak, yang berkuasa dengan zalim? Aina abnaul jababirah, mana anak-anak mereka? Tak ada jawaban. Ya. Aina alladzina ya'kuluna khairi wa ya'budu ghairi? Kata Allah, mana orang yang memakan dari kebaikanku, hidup dari nikmat yang aku berikan, tapi menyembah kepada selainku? Tak ada jawaban. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, limanil mulkul yaum, milik siapa kekuasaan hari ini? Sama, tak ada yang menjawab, semuanya sudah mati. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, lillahil wahidil qahhar, kekuasaan itu hanya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian setelah berselang 40 tahun kita sebut tadi, Allah menghidupkan kembali malaikat Israfil, malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat pembawa arasnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat Jibril sama malaikat Mikail turun ke kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangkitlah, atau yang dihidupkan pertama kali adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu Rasulullah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah melihat Jibril alaihi salam di sampingnya, maka Rasulullah bertanya, "Ma hadzal yaum ya Jibril?" Wahai Jibril, hari apa hari ini? Dijawablah oleh Jibril mengatakan, yaumul qiyamah, yaumul haqqah, yaumul qari'ah. Ya Rasulullah, ini sudah terjadi kiamat. Hari kiamat itu kan ada banyak, beberapa namanya, al-haqqah, al-qari'ah, al-qiyamah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang pertama kali ditanya oleh Rasulullah? Rasulullah tidak bertanya mana Khadijah, bagaimana keadaan Aisyah, mana cucu kesayangan baginda Nabi Hasan dan Husain, tidak. Setelah mendengar jawaban Jibril bahwa ini sudah terjadi kiamat ya Rasulullah, Rasulullah bertanya, ya Jibril, wahai Jibril, kalau sekiranya kiamat sudah terjadi, ma fa'alallahu bi ummati,
wahai Jibril, apa yang diperbuat Allah terhadap umatku. Jadi kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama kali diingat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana keadaan kita, bagaimana kondisi kita, karena Nabi sangat perhatian terhadap kita ini umat beliau. Bahkan kita yang tidak berjumpa dengan Nabi ini, suatu ketika Rasulullah di hadapan para sahabat mengatakan, ishtaqtu ila ikhwani, saya rindu dengan saudara-saudaraku. Maka sahabat yang hadir waktu itu mengatakan, alasna ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu wahai baginda Nabi? Kata Rasulullah, la, tidak, bal antum ashabi, kalian ini sahabat-sahabatku. Lalu siapa yang kau rindukan, saudara-saudara yang kau rindukan ya Rasulullah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hum, mereka, man la yarawni wa yu'minuna bi, mereka yang tidak melihatku, tidak berjumpa denganku, tapi mereka beriman kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah merindukan kita, ingin berjumpa dengan kita. Maka mudah-mudahan kita juga rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita tampakkan kerinduan kita itu dengan mentaati apa yang dibawa oleh Rasulullah, dengan memperbanyak salawat dan salam sebagai bentuk kita mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Jibril alaihissalam, abshir, dengarlah kabar gembira wahai Rasulullah, anta awwalu man tunshaqqu lahul ardh, engkau orang yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tenang, umatmu belum diapa-apakan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah itu malaikat Israfil meniup trompet yang kedua, tanda kebangkitan manusia, dan dikatakan ruh seluruh makhluk dikumpulkan di dalam lingkaran trompet yang besar tadi, luasnya seluas langit dan bumi. Bertebarannya lah ruh tadi seperti lebah dan masuk ke dalam jasad masing-masing manusia melewati khayshum, melewati lubang hidung ini. Ya, mungkin itu satu di antara hikmah kenapa kita dalam berwudu ada pula membersihkan hidung kita. Dan kalau di luar Ramadan memang dianjurkan sampai ke pangkal hidung ini. Tapi kalau di Ramadan makruh. Ya, kenapa? Nah, nanti khilaf masuk ke dalam hidung, masuk tenggorokan, batal puasanya. Nah, maka setelah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bangkitlah seluruh makhluk hidup, dikumpulkan, digiring ke padang mahsyar. Di mana padang mahsyar ini dalam suatu riwayat Nabi mengatakan, ardus Syam ardul mahsyari wal mansyar, bumi negeri Syam itu tempat kelak dibangkitkan atau dikumpulkan manusia. Mana negeri Syam itu sekarang terpisah kepada 4 negara. Palestina yang sekarang masih tak henti-hentinya dijajah, dibombardir oleh orang-orang Zionis Israel. Cepat atau lambat kita yakin insyaallah Palestina akan merdeka. Perlawanan terus dilakukan oleh para mujahid Palestina. Yang kedua Lebanon, yang ketiga Jordan, yang keempat Syria. Nah, 4 negara sekarang ini yang bertetangga berdekatan itu dulu satu wilayah namanya Syam. Nah, dikatakan situ tempat manusia akan dibangkitkan, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu keadaan sudah berbeda dari keadaan sebelum kiamat. Dikumpulkanlah seluruh makhluk hidup, bahkan termasuk binatang dari kalangan jin dan manusia juga dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hewan-hewan diadili terlebih dahulu. Ya, mana binatang buas, mana hewan ternak. Karena binatang buas memangsa hewan ternak. Mana yang bertanduk, mana yang tidak bertanduk. Tapi pada akhirnya apa kata Allah kepada hewan-hewan ini? Kunu turaba, jadilah kalian debu, hilang. Ya. Maka melihat keadaan ini, orang-orang kafir berharap juga mereka hilang menjadi
debu, agar tidak mendapatkan hukuman dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam akhir surah An-Naba itu, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Berkata orang-orang kafir ini, andai saja aku ini juga berubah menjadi debu, tanah. Tapi tidak, mereka akan disiksa. Kalau tidak beriman kepada Allah, maka khalidina fiha, kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tak terbayang oleh kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kalau kekal di dalam neraka, tak ada ujungnya siksa, hanya siksaan derita yang didapat. Maka seorang ulama luar biasa min kibarit tabi'in, Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau mengatakan, rajulun, seorang laki-laki, kharaja minan nari ba'da alfi sanah, keluar dari neraka setelah disiksa 1000 tahun lamanya. Atamanna an akuna dzalika rajul, saya berharap laki-laki itu adalah aku. Bahkan ibadah beliau luar biasa. Beliau mengatakan setelah disiksa 1000 tahun tak masalah, yang penting ujung-ujungnya atau pada akhirnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita penuh harap Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah dikumpulkan manusia di padang mahsyar, terdengar nanti gemuruh, yang kemudian terbukalah pintu langit, turunnya malaikat-malaikat penduduk langit Allah yang ada di langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam, serta langit yang ketujuh. Turun mereka bersaf-saf, ya, dengan 7 safnya, 7 barisannya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di padang mahsyar keadaan luar biasa. Kata Nabi, yuhsyarun nasu yauma idzin hufatan uratan ghurla. Manusia dibangkitkan tak memakai sehelai benang pun, tidak memakai alas kaki. Ghurla maknanya diterjemahkan oleh para ulama kita, yang dikhitan dulu dari laki-laki dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Matahari sejengkal di atas kepala kita, panas luar biasa. 60 tahun lamanya menanti di padang mahsyar itu, menunggu kapan kira-kira akan ada pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang sibuk mencari perlindungan, mendatangi Nabi Adam. Nabi Adam tidak bisa memberikan syafaat. Mendatangi Nabi Nuh juga demikian. Mendatangi Nabi Ibrahim tidak bisa juga. Nabi Musa, Nabi Isa. Lalu kemudian mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, "Na'am, iya, ana laha. Iya, benar, saya yang bisa memberikan syafaat." Karena kata Rasulullah, seluruh nabi dan rasul yang diutus itu diberi kesempatan sekali berdoa, atau bahasa kita ada doa, kalau dipakai kesempatan itu untuk berdoa maka langsung diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para nabi dan rasul sudah menggunakan hal tersebut. Kata Nabi, saya simpan kesempatan doa itu, ikhtaba'tuha syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Saya menyimpannya, saya gunakan nanti untuk berdoa kepada Allah, untuk memberikan syafaat kepada umatku di hari kiamat nantinya. Maka di padang mahsyar ada orang-orang yang tidak merasakan panas sama sekali. Walaupun ada orang berkeringat sampai ke lutut, ke pinggang, ke leher, bahkan menutupi kepalanya, tapi orang-orang yang tidak merasakan panas. Ada 7 disebut dalam satu hadis, 3 di dalam riwayat lain. Ya, tentu di antaranya yang sudah sering kita sebut, ya, orang yang hatinya terpaut dengan rumah Allah Subhanahu wa taala, rajin datang berjamaah, imamun adil, pemimpin yang adil, orang yang bersedekah menyembunyikan sedekahnya, tak tahu tangan kirinya apa yang diinfakkan tangan kanannya, orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kesendiriannya, berlinang air matanya, takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala, menyesali dosa-dosa yang dilakukannya. Maka termasuk orang yang akan merasakan naungan di bawah arasnya Allah Subhanahu wa taala, tidak merasa panas. 60 tahun itu seolah-olah hanya selesai salat zuhur menunggu datangnya waktu asar, atau selesai salat asar menunggu datangnya waktu maghrib. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu barulah akan diberikan, ya, pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah menjadi hakim yang seadil-adilnya. Maka pengadilan akhirat inilah satu di antara
bukti akan maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena banyak orang di dunia ini meninggal melakukan kezaliman tapi tidak mendapatkan hukuman dari kejahatan yang dilakukannya. Saya pernah menyampaikan, ada mengisi tausiah duha di PLN Jalan Tanjung Datuk ini. Ada jamaah situ, saking geramnya dia bertanya, "Ustaz, kira-kira orang-orang Zionis Israel, Yahudi yang sekarang membantai rakyat Palestina ini di neraka mana ditempatkan nanti?" Ya. Karena geram itu, nah, kira-kira bagaimana balasannya? Anak-anak kecil dibantai dan luar biasa. Di mana tempatnya? Di neraka manapun Pak, pokoknya itu udah siksanya dahsyat luar biasa ya. Karena Nabi mengatakan seringan-ringan siksa penduduk neraka ketika dikasih alas kaki sendal terompa, itu ketika dia memakai mendidih kepalanya, menggelegak otaknya seperti kita merebus air, Pak, menggelegak. Memerah wajahnya, giginya, kupingnya, mulutnya, bahkan terurai isi perutnya saking panasnya sendal yang dipakaikan. Dan kata Nabi, kalau kalian melihat, kalian beranggapan ini sebesar-besarnya, seberat-beratnya siksa di dalam neraka, tapi sungguh kata Rasulullah itu adalah seringan-ringan siksa di dalam neraka. Jadi agak tenang Bapak tuh, ya Ustaz. Seringan-ringannya seperti itu rasanya. Yang siksa orang-orang Zionis Israel ini membantai rakyat Palestina tidak mungkin seringan itu. Ini lebih dahsyat lagi siksa yang akan mereka dapatkan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kezaliman yang terjadi di muka bumi ini semuanya kelak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah di kehidupan akhirat. Maka tentu dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi kematian yang itu adalah kiamat kecil masing-masing dari kita, maka mudah-mudahan kita bisa terus istiqamah ya dengan ibadah-ibadah kita, dengan berusaha memperbanyak bekal untuk menghadap Allah, menghadap kehidupan akhirat, karena itulah tempat kita yang sesungguhnya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara beberapa gambaran bagaimana ketika terjadinya kiamat. Tentu di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang menceritakan tentang kiamat ini. Al-Qari'ah, ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, bagaimana ketika bumi ini berguncang sejadi-jadinya, ya, keluar segala apa yang ada dalam perut bumi ini, gunung hancur, air laut tumpah ke darat. Kalau kita melihat video bagaimana satu daerah terjadi gempa, orang lari kocar-kacir, terjadi tsunami, orang kocar-kacir, tak tentu arah nampaknya, itu gambaran masih belum seberapa dengan ketika terjadinya kiamat. Maka digambarkan dalam Al-Quran ketika terjadi kiamat, orang-orang seperti sedang mabuk, ya, tak sadarkan diri. Ini bagaimana? Sibuk menyelamatkan diri masing-masing. Jangankan di akhirat, di dunia saja orang sibuk memikirkan dirinya masing-masing ketika terjadi kiamat, apa tak lagi di kehidupan akhirat. Maka dikatakan nanti di akhirat seorang ayah mencari anaknya, bahasa kita merayu, membujuk. Nah, dulu di dunia ayah ini membesarkan kau, memberi makan, memberi pakaian, memberi tempat tinggal. Hari ini ayah butuh kebaikan, ayah butuh pahala, bisa enggak kau bagi pahala kau? Apa kata sang anak? Ayah, saya juga tak tahu keadaan saya ini, saya tak pasti bagaimana ini nanti akan diadili. Ya, maknanya tak bisa memberikan kebaikan yang dimilikinya. Didatangi istrinya, wahai istriku, ini dan lain sebagainya, kebaikan-kebaikan yang aku lakukan dulu. Istrinya pun menjawab yang sama, saya juga tak tahu bagaimana ini keadilan ataupun pengadilan yang akan dihadapi. Maka di akhirat itu masing-masing kita, ya, bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Maknanya ya amalan-amalan kita yang akan menyelamatkan kita masing-masing. Nah, inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara gambaran bagaimana keadaan ketika terjadi kiamat nantinya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan di pagi hari ini atau di subuh hari ini, yang itu adalah sebagai bentuk tarhib, ya,
dalam dakwah ini ada namanya targhib tarhib. Targhib ini motivasi, ya, menyampaikan fadilah-fadilah amal ini dan lain sebagainya. Kalau tarhib ini bahasa kita agak sedikit menakut-nakuti, ya, disampaikan hal-hal yang membuat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seberapapun kita gambarkan kiamat ini, hakikatnya lebih dahsyat dari apa yang kita gambarkan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua, kami persilahkan. Ada pertanyaan, Bu? Ya, silakan, Bu. Ya. Ya, itulah istimewanya orang-orang yang beriman nih. Jadi maknanya syarat utama untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala itu harus dengan iman. Dikatakan miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Maka kalau ada orang sebaik apapun dia, sebanyak apapun kebaikan yang dilakukannya, kalau dia tidak beriman, maka tidak dianggap kebaikan yang dilakukannya itu. Nah, sebaliknya dengan keimanan, ya, amal yang sedikit dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian guru-guru kita ini sebenarnya banyak yang menasihati berdakwah ini memang karena ada dua makna dakwah ini. Dakwah kepada orang yang tidak beriman, yang mengajak mereka untuk beriman. Kemudian dakwah yang sudah beriman ini bagaimana istiqamah dengan iman. Nah, bagian kedua ini yang banyak kita lakukan. Tapi bagian yang pertama ini masih belum maksimal. Ya. Kenapa? Ya karena kalau kita pikir tidak beriman dia khalidina finnar, kekal di dalam neraka. Maka kalau kita punya kawan yang baik, yang dia non muslim, dan kita sedikit banyak punya ilmu, bisa diajak berdialog, ya. Bagaimana keyakinanmu, bagaimana dengan pencipta Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hakikatnya. Karena mengajak orang sampai dia mendapat hidayah itu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang tidak beriman ini, lalu kemudian ketika dia beriman, maka dia seperti bayi yang baru lahir, tidak punya dosa, dihapus seluruh kesalahannya sebelum dia beriman. Ketika dia beriman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia seperti anak yang baru lahir, bersih. Artinya kalau bahasa kita ya mulai dari nol lagi, ya, dia tak ada dosanya, tak ada kesalahannya. Maka biasa orang-orang seperti ini lebih kuat dia dalam beribadahnya. Atau bahasa kita, karena dia dari perjalanan hidupnya itu berdasarkan apa yang dilihat, direnungkan, kemudian akhirnya ia benar-benar mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nikmat juga yang besar ketika lahir dan hidup di keluarga yang sudah muslim. Secara otomatis kita juga menjadi seorang muslim. Tapi jangan lengah. Walaupun kita lahir di keluarga muslim, kita harus tetap belajar bagaimana agar mengokohkan keimanan dan keyakinan kita, sehingga hidup lahir dalam keadaan beriman, keluarga muslim, bagaimana wafat juga dalam keadaan beriman. Demikian, wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Pas lah, ya, karena tak ada sarapan juga pagi ini. Jadi kalau kajian subuh ini ustadz yang azab, ya, ustadz ceramah ngomong sampai 40 menit, 45 menit. Jadi pagi-pagi sudah kering tenggorokannya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus.
Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Jadikanlah kami orang-orang yang mendengar nasihat yang baik dan mengikutinya dengan amal terbaik pula. Allahumma inna nas'aluka al-jannah, karunia kami surgamu ya Allah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar, kami berlindung kepadamu dari murka dan siksa api nerakamu. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, wa na'udzubika min su'il khatimah, kami berlindung kepadamu dari wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ballighna lailatal qadri ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.